of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, baru-baru ini ada kejadian sebuah lembaga permasyarakatan atau lapas di Tangerang terbakar hingga menewaskan 44 nyawa. Ini menurut Om Bob gimana? Ya, kejadian yang tragis ya. Kebakaran lapas ya. Lembaga pemasyarakatan. Itu sebetulnya kok saya lebih seneng kalau ini disebut saja penjara sih. Ya, nggak usah lah pakai macam-macam istilah untuk menghaluskan. Ya penjara, wes gitu aja ya. Jadi kebakaran penjara di Tangerang itu yang mengakibatkan meninggalnya penghuni penjara. Ya, kebetulan itu banyak sekali di penjara karena masalah narkoba. Ya, sepertinya banyak yang pemakai narkoba. Nah, 41 orang ini kalau kita bicara secara terang-terangan atau agak nggak enak di kuping, itu kan 41 orang ini kan meninggal. Update-nya 44 Om Bob. Iya, sekarang 44 ya. Iya, malah. Kemarin ada yang belum meninggal ya, tapi sudah semaput atau koma ya. Itu 44 itu kan kita nggak bisa bayangin. Di dalam kotak sel, kamar tahanan atau kamar penjara tadi itu terjadi kebakaran dan tidak bisa menyelamatkan diri. Wah. Itu kan seperti dipanggang. Ya, jadi kenyataannya memang pada saat jenazahnya dievakuasi atau diamankan atau diambil itu udah nggak bisa dikenalin karena sudah bentuknya itu seperti areng. Ya, hitam-hitam itu dan sudah keras gitu. Ini memang sadis ya. Ini juga jadi berita-berita di luar negeri ya. Kalau kebakaran di penjara di Indonesia, Jakarta itu membawa korban. Ya, lah katanya api itu dimulai di tengah malam ya, dan nggak sempat lagi membuka kunci-kunci dari pintu-pintu sel tadi itu ya. Dan katanya apinya udah besar, jadi yang mau buka itu juga takut kalau malah dia yang mati ya. Jadi ya terjadilah tragedi seperti ini ya. Mobil kebakaran juga dipanggil kalau nggak salah ya kurang lebih 1 jam datang, dan api bisa berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 2 jam ya. 2 jam terbakar itu baru bisa selesai untuk tidak nyala lagi. Tapi ya pelacur ya. Itu penghuninya, para terpidana itu sudah meninggal. Nah, kalau diselidiki itu katanya loh ya, ini cepat sekali ya. Diduga, wah itu cepat sekali, nggak sampai 1 hari ya, nggak usah sampai 1 hari lah, baru hanya beberapa jam sudah keluar statement diduga adalah konsleting listrik. Ya, ini juga nggak ngerti nih, kok cepet ngomong ya. Konsleting listrik ya. Jadi rasa-rasanya itu biang kerok kebakaran itu kalau nggak salah di Indonesia ini ya. Selama 3 tahun ini selalu ya, itu kalau ada terjadi kebakaran itu selalu yang dikatakan adalah listrik. Yang disalahkan listrik. Iya kan? Nah, kalau kemarin kita dengar keterangan dari para pejabat, ya mau bicara pejabat atau oknum ya nggak apa-apa deh ya, pokoknya pejabat atau oknum dari Departemen Menkumham ya, yang paling berwenang mengatasi penjara ini, kok yang digembar-gemborkan itu selalu katanya over kapasitas ya. Artinya di sini itu bukan kapasitasnya tuh banyak, penjaranya orangnya
lebih sedikit dari kapasitasnya, tapi ini sebetulnya itu istilahnya kan over okupansi. Jadi bukan over kapasitas. Kalau over kapasitas itu menurut pengertian umum itu kan kapasitasnya besar, terlalu besar kapasitasnya, itu namanya over kapasitas. Jadi ini mestinya wong katanya selnya hanya untuk 200 tapi diisi 1000. Wah. Ini kan bukan over kapasitas, ya selalu seperti ini yang dikatakan, jadi bingung orang yang dengar. Itu mestinya yang betul adalah sudah terlalu berat bebannya, ya jadi okupansinya yang terlalu besar, ya jadi sudah kapasitasnya sangat kurang, jadi bukan over kapasitas. Oke. Nah sekarang kalau keterangannya yang diputer-puter itu cuma over tadi itu, kebanyakan narapidana macam-macam, malah tidak membicarakan sebab musababnya kebakaran dan tidak membicarakan sebab musababnya kok orang-orangnya itu tidak bisa diselamatkan. Lah ini ya soal mereka ditahan atau dipenjara dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan atau bagaimana, itu kan kebetulan ada sing sebetulnya itu dalam tempo 1 minggu kemarin itu sudah bisa dibebaskan. Wah ini ada cerita yang tragis. Hampir saatnya dibebaskan, ternyata kebakaran, dia nggak bisa keluar dari selnya, meninggal. Waduh. Ya tragis sekali kan. Nah ini sebetulnya yang perlu diselidiki adalah ini. Kenapa kok bisa terjadi kebakaran? Kenapa kok tidak bisa diselamatkan orang-orangnya? Apa sebetulnya yang terjadi? Bukan yang diributkan ini kelebihan penghuni. Ya terus bagaimana caranya mengurangi keterlibatan penghuni dan sebagainya. Bukan. Mestinya yang dipikirkan ini adalah ini yang dibicarain. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau kita lihat data selama 3 tahun ini, itu ada kurang lebih ada 20 lebih ya, itu gedung yang terbakar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Contohnya misalnya itu ada gudang ekspedisi di Tanjung Priuk, ya itu tahun 21 terbakar, ya. Terus ada perumahan di Kemayoran, 70 rumah terbakar habis, ya. Terus juga ini aneh, ini ada minimarket di dalam lapas itu penjara ya, Purwokerto itu juga terbakar ya. Juga ada rumah tahanan di Makassar terbakar ya, pasar terbakar, Bank Mandiri yang terbakar di Jember ya, itu semua 20 lebih itu kok kesimpulannya disebabkan arus pendek listrik, Korsleting listrik. Nah ini tuh apa yang terjadi? Kalau ini terjadi terus-menerus dan alasannya korsleting itu sepertinya kok ada yang salah gitu ya? Iya memang ini harus betul-betul diberesin. Saya juga kalau jadi orang PLN ya saya juga malu dan marah. Loh ini kebakaran kok yang disalahkan PLN terus? Konsleting listrik. Sepertinya kok pekerjaannya dari PLN itu nggak beres. Kebakaran karena konsleting listrik. Loh, listrik kok menjadi biang kerok ya? Oh no. Nah ini sebetulnya itu ada sejarahnya ini. Ya dulu kira-kira tahun 60-an itu listrik di seluruh Indonesia ini kan yang mengelola semua PLN. Perusahaan lilin negara, perusahaan listrik negara ya. Nah, itu artinya begini. Untuk instalasi listrik agar supaya listrik dari PLN tadi itu bisa masuk ke rumah atau pabrik atau kantor kita, itu maka jalurnya ada 2. Pertama adalah jalur dari listrik PLN yang banyak sekali kabel-kabel yang di atas jalan itu. Dari sana dimasukkan pakai kawat listrik ke rumah kita masing-masing atau kantor kita masing-masing. Itu namanya instalasi luar. Ya dulu tahun 60-an itu instalasi di dalam rumah
atau kantor itu juga yang ngerjakan dulu adalah PLN. Ya, jadi di samping mensuplai listrik, dia juga mengerjakan instalasi. Oke. Ya, waktu itu betul-betul petugas PLN yang menginstalasi bahwa ini kabelnya harus sekian, lampunya harus berapa watt, terus pengamannya itu circuit breaker atau orang kalau sekarang taunya itu sekring ya, itu harus ada berapa macam itu yang periksa itu semua PLN dan yang ngerjakan juga PLN. Ya, tetapi belakangan jadi kurang lebih ada 20 tahun ini sepertinya udah bukan seperti itu. Jadi perusahaan listrik negara ini hanya mengurusi, bertanggung jawab, mengalirkan arus listrik dari tiang-tiang pancang di pinggir jalan itu atau dari trafo-trafo itu menuju ke konsumen yang membutuhkan. Oke. Selebihnya itu PLN sudah tidak mau lagi ikut campur. Ya, jadi diserahkan cari namanya perusahaan-perusahaan instalasi listrik. Ya, jadi ada dua. Kalau masalah listrik, satu yang eksternal itu urusannya PLN, internal di dalamnya itu urusan perusahaan instalasi listrik. Ya, jadi PLN sama sekali sudah tidak bertanggung jawab untuk memeriksa apakah instalasi-instalasi listrik di dalam sebuah bangunan itu baik atau tidak. Tapi kesannya kalau ada kebakaran karena arus pendek listrik atau konsleting, PLN. Ya, nah ini rasanya kok sepertinya ini harus betul-betul diperbaiki. Ya, sistemnya. Memang sekarang ini kalau kita mau mengajukan pemasangan instalasi baru dari PLN memang mensyaratkan instalasi U sudah selesai belum dikerjakan oleh biro teknik yang diakui oleh PLN. Nah, seringkali yang di sini ini kan ya banyak jalan pintas yang kepengin cepat, ya. Jadi ya namanya juga bagaimana ya bisnis ya. Jadi sering terjadi orang yang kurang sadar itu ini kan formalitas. Jadi PLN secara teori sudah betul kalau nggak ada keterangan laik instalasi dalamnya, dia tidak mau memasukkan arus listrik ke bangunan tersebut. Ya, tetapi ternyata kok ini bayangin kebakaran besar ini ada selama 2-3 tahun ini ada 20 lebih. Ini ada apa? Ya kan? Nah, kalau kemarin kita dengar keterangan dari pihak penjara tadi itu katanya ini sudah 40 tahun. Listrik di dalam penjara itu belum pernah diperbarui atau belum pernah diservis macam-macam. Ya. Jadi lagi-lagi yang disalahkan instalasinya. Ya, sebetulnya kalau bicara soal kebakaran sampai ada yang meninggal ini banyak yang ngomong kalau ini salahnya itu adalah salah jadi tanggung jawab dari pimpinannya. Kenapa tidak menciptakan sistem agar supaya jangan ada timbul korban jiwa di dalam kebakaran atau juga jangan sampai terjadi kebakaran. Ya, padahal kan semua orang tahu kalau terjadi arus pendek listrik itu sekring pengamannya itu kan selesai, udah putus, jadi nggak mungkin terbakar lagi. Nah, ini kok selalu alasannya konsleting ada 20 lebih gedung yang terbakar karena listrik itu. Ini kan aneh. Apa yang terjadi? Atau jangan-jangan ada yang nyolong listrik, Om Bob? Maksudnya pemilik gedung ya? Iya. Ya, terus nyolong listrik, dia pasang tidak pakai pengaman, ya, Itu dia. sehingga menjadi terbakar. Ya, perlu dipikir kenapa itu bisa terjadi. Ya, kontrolnya gimana? Ya, sebetulnya itu pengaman dari listrik itu kan ada dua. Satu pengaman di gedung. Oke. Pengaman itu yang membatasi kalau kamu mau pakai berapa watt. Misalnya mau pakai yang kecil itu 900 VA, ya kan, 900 watt untuk rakyat yang hidupnya tidak perlu listrik banyak, ya. Itu sampai ke pabrik-pabrik itu kan sampai ratusan ribu watt, puluhan ribu watt, ratusan ribu watt,
jutaan watt juga ada itu ya. Wow. Nah itu kalau terjadi konsleting itu biasanya itu di tiang-tiang PLN di pinggir jalan itu juga ada pengamannya. Oh. Jadi juga bisa putus. Jadi tidak sampai merembet kemana-mana. Nah ini kalau kejadian seperti ini terus itu ya memang perlu dipikirkan. Apakah sistemnya untuk pengamanan ini nggak betul? Ya kalau memang misalnya setiap instalasi listrik itu harus diperiksa 10 tahun sekali, ya diajakkanlah aturan seperti itu. Dan ada betul-betul setiap rumah itu 10 setahun sekali atau berapa, ini ahli-ahli yang tahu ya. Itu dilakukan kontrol. Apakah betul instalasinya baik atau tidak, itu dilakukan kontrol. Nah kalau ini bisa terjadi kan nggak mungkin lagi terjadi bahwa ini instalasinya nggak beres macam-macam. Toh sekarang itu orang kalau misalnya mau masang alat listrik itu kan colokan listrik itu hanya punya satu, ya gimana enaknya, ya ada disambung, beli kombinasi, gampang kan. Lah ini semua kan harusnya ada satu pengamatan dari yang berwenang. Nah sayang ini PLN kan sudah nggak ikut-ikut ngurus ini ya. Nah sekarang juga nggak ada ketentuan berapa tahun harus diperiksa. Ketentuannya hanya kalau mau pasang baru itu harus dilihat sama instalasi, perusahaan instalatir, kalau ini baik baru boleh dipasang. Tapi ini kurang, ternyata selalu kalau terjadi kebakaran yang salah PLN. Tapi apakah ini artinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan biro instalasi saja ya Om Bob? Ya mestinya kan itu yang paling baik. Tapi kan tidak bisa. Sekarang rumah tangga di Indonesia atau kantor atau pabrik itu ada berapa banyak? Ya jadi mestinya tanggung jawab ini pemilik rumah, pemilik gedung itu yang harus ikut bertanggung jawab. Caranya gimana? Nah kemungkinan kan orang rumah tangga atau orang-orang biasa lah ya, bukan insinyur ya. Itu kan tidak mengetahui bagaimana listrik itu agar supaya aman. Ya kalau air itu hujan itu supaya aman kan dibikin talang. Iya, betul. Ya saluran irigasinya baik ya, dibikin tanggul kalau hujan supaya nggak banjir. Itu kan cara mencegah banjir. Nah sebetulnya ini mencegah kebakaran listrik ini juga ada. Jadi kalau alatnya listrik itu misalnya wattnya itu besar, misalnya 2000 watt atau 5000 watt atau pesawat pendingin AC itu yang dibutuhkan 2000 watt, itu kabelnya minimum harus ukurannya berapa. Nah ini kan pendidikan umum yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar pengetahuan umum yang seperti ini bisa tahu. Listrik itu ada 2 kabelnya kan. Satu namanya positif, satu namanya negatif. Kalau diberitahu juga yang praktis-praktis saja, nggak usah pakai istilah-istilah yang mewah-mewah ya. Ini listrik itu kabelnya 2, satu positif, satu negatif. Nah kalau positif sama negatif itu bersinggungan, itu namanya itu short. Terjadi arus pendek, supaya semua tahu lah. Sekarang coba you tanya ibu-ibu rumah tangga itu, tahu nggak arus pendek listrik itu apa? Kamu tanya sama 10 orang yang tidak tahu, kemungkinan bisa 8 sampai 9 orang. Jadi 80 sampai 90% kalau you tanya ke ibu-ibu itu relatif pada tidak tahu apa itu arus pendek. Ya kalau yang laki-laki ya kemungkinan tidak mengurangi hebatnya kaum perempuan ya. Tapi biasanya kalau perempuan tuh kelihatan listrik kan takut kesetrum ya. Itu kalau laki-laki kira-kira 60 sampai 70% itu tidak tahu artinya arus pendek itu apa. Ya jadi kalau suruh bikin betul ada lampu mati atau ada sesuatu pengeroll listrik, mereka udah nggak ngerti apa-apa. Termasuk tadi itu. Kalau butuh lampu, tambahan lampu ya tinggal beli kabel. Kabel di toko-toko listrik itu banyak yang ukurannya kecil sampai ukurannya yang besar. Biasanya cari yang murah Ya, jadi sebetulnya ini kabelnya kalau terlalu kecil bisa jadi panas, kalau panas bisa jadi terbakar. Nah kan seperti itu juga.
Nah ini kan harus ada pendidikan seperti ini. Oke. Pendidikannya bisa dimulai dari mana ya, Om Bob? Ya kan sekarang semua orang itu kan sekolah tuh. Kan sudah dicanangkan. Ya kapan tahunnya Indonesia bebas buta huruf? Wah. Minimum pendidikan dari anak-anak tuh harus lulus SMP. Oh ya, ada peraturannya. Kalau di tengah jalan itu ada anak-anak yang usianya masih sekolah, tapi kalau tidak sekolah, sepertinya itu ada peraturannya itu, ditangkap. Kamu anaknya siapa? Orang tuanya dipanggil, ini kok nggak disekolahin. Nah, kalau nggak punya duit, kenapa nggak punya duit? Katanya itu kan banyak itu kampanye-kampanye kepala daerah itu. Ya, beasiswa gratis sampai SMA. Nah, itu udah ada beasiswa, kenapa nggak sekolah? Berarti kan orang tuanya nggak benar. Nah, ini harus dikejar semua. Nah, sekolahan yang tingkat-tingkat primer ini, SD, SMP, SMA ini adalah tempat yang paling bagus untuk memberi pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini, yang praktis-praktis untuk kehidupan. Bukan pendidikan untuk menjadi insinyur listrik. Tapi pendidikan bagaimana sih listrik itu. Ya, jadi semacam istilahnya sekarang IPA yang sederhana. Arus listrik. Ya, terus air mendidih itu berapa? 100 derajat gitu kan. Nah, aku juga nggak ngerti apakah sekarang itu masih ada seperti itu. Jadi listrik itu positif negatif. Sambungan paralel tuh seperti ini. Sambungan seri itu seperti ini. Kalau kita mau masang alat-alat listrik baru, colokannya cuma satu, berarti harus di paralel. Caranya paralel gimana? Ya beli yang namanya kombinasi steker. Biasanya itu dikasih pengertian-pengertian itu dan contoh-contohnya. Atau itu barang itu murah dan pasti sudah disiapin anggarannya. Kalau nggak dikorupsi loh ya. Ini yang harus dilakukan. Jadi nanti orang-orang kalau sudah menjadi manusia di masyarakat, lulusan SMP atau SMA, itu menjalani kehidupan di masing-masing tempat tinggalnya, sudah tahu bahwa bagaimana yang bahaya, bagaimana agar supaya jangan terjadi kebakaran lewat arus pendek tadi itu. Ini harus. Ya, jadi nggak bisa saling salah-salahan ini. Yang salah listriknya. Ya harus orangnya. Tapi kalau masalah lapas tadi itu, penjara tadi itu, ya ini bukan masalah listriknya lagi. Harusnya bagaimana mencegah terjadi kebakaran. Ini yang paling penting. Ya, sistem alarmnya ada apa tidak? Jangan-jangan sudah ada anggarannya, tapi ya tadi kalau dikorupsi ya nggak ada. Ya, wah ini begini begitu terlalu banyak alasan. Mestinya ya harus ada yang tanggung jawab. Dan ini bahkan ini sudah ada banyak semacam somasi ya, istilahnya yang keren ya. Ya himbauan lah. Itu dari anggota-anggota DPR ini kalau seperti ini seperti yang bertanggung jawab dengan masalah ini harus mengundurkan diri sebelum dipecat. Ya contohlah negara-negara maju di luar sana. Ya jadi masa ini masih membicarakan kekurangan anggaran karena penghuninya terlalu banyak, macam-macam. Bukan itu masalahnya. Ya jadi fokusnya adalah kenapa terjadi, kenapa kok tidak bisa diselamatkan. Ini yang harus. Ya orang dipenjarakan itu kan agar supaya besok dia kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik, bukan untuk dibinasakan. Kan hukumannya bukan hukuman mati ya, tapi kok ya kena kebakaran mati, itu berarti kan tanggung jawab dong, kan begitu. Sebenarnya apa sih yang sekiranya tuh paling urgent yang bisa dilakukan untuk mencegah ini terjadi lagi gitu? Ya sekarang bagaimana supaya jangan terjadi kebakaran toh. Itu yang paling urgent. Nah sekarang harus tiap-tiap penjara itu dicek, nggak cuma penjara ya, gedung-gedung yang lain juga ya. Apakah sistem anti kebakarannya itu sudah ada warningnya, alarm kalau ada asap, ya. Terus sistem bagaimana caranya kalau ada emergency. Seperti kemarin kan katanya waktu kebakaran, wah sudah berkobar-kobar, pintunya tidak bisa dibuka atau tidak ada yang buka pintu.
Nah ini sipirnya kemana? Apa sipirnya pulang? Dinas ini tak gemboknya. Besok pagi-pagi saya subuh datang lagi. Ya, saya malam ada acara di rumah nonton televisi misalnya, ya nonton sinetron, ya, atau nonton sepak bola. Jadi sekarang dia pulang dulu. Pada saat pulang kok apes ada kebakaran. Jadi yang bukain para penghuni penjara ini siapa? Nggak ada. Ya berarti ini SOP-nya itu jangan cuman SOP nutup pintu. Kalau jam sekian para napi harus masuk ya dalam sel terus dikunci. Itu SOP-nya betul. Tapi SOP kalau ada emergensi gimana? Harus ada juga. Nah ini harus ada kontrol. Kalau nggak dikontrol ya seperti ini. Kita juga nggak ngerti itu petugasnya di mana. Ya kan? Ada kebakaran gitu kok petugasnya itu kok nggak berani buka. Katanya kalau saya buka malah saya kena api dan saya bisa meninggal. Nah sebetulnya kalau udah menjadi petugas itu kan seperti kapten kapal itu kan. Kalau kapalnya mau tenggelam, kapten itu kan harus menyelamatkan semua orang baru dia tenggelam sendiri. Artinya terakhirlah ya. Terakhirlah dia meninggalkan kapal itu. Seperti kemarin di Afghanistan itu kan evakuasi tentara Amerika. Pemimpin pasukan Amerika di Afghanistan, di Kabul itu lapangan terbang itu, dia yang meninggalkan Kabul terakhir naik pesawat terakhir. Nah ini juga begitu. Kan nyelamatkan dulu. Malah dia nyelamatkan dirinya sendiri ya. Supaya aku nggak meninggal gimana? Kan harus pikir itu kan. Pendidikan lagi. Pendidikan bagaimana menghadapi ini. Apakah di dekat-dekat rumah penjara tadi itu di dalam lingkungannya ya? Apakah ada air? Apakah ada karung? Ya, kalau seperti itu ya karung dikasih air, dicelup ke air yang basah sekali. Ya, buat melindungi badannya langsung lari buka gemboknya. Ya, supaya kena air banyak itu kan nggak kebakar. Menyelamatkan jiwanya orang ini kok malah takut. Ya, jadi bukan jadi pahlawan. Sebetulnya pada saat itu kan dia bisa jadi pahlawan. Bisa dapat bintang Mahaputra dari presiden. Iya kan? Ini malah lari. Daripada saya mati dibiarin aja. Melihat orang meninggal, melihat orang kesusahan nggak bisa apa-apa. Nah ini kan konyol ya. Nah memang harus mulai diperbaiki SOP-nya bagaimana. Dan setelah itu terjadi ya kontrol supaya jangan ada korupsi. Sudah dibelikan tapi barangnya belum sampai. Atau sudah dibelikan tapi kurang karena terjadi kelebihan bayar. Ya ini tidak boleh. Ya jadi yang penting sekarang perbaiki SOP-nya. Kalau memang itu penyebabnya listrik, nah sekarang kurikulum dari sekolahan-sekolahan itu betul-betul diperiksa apakah ada pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai keamanan kalau pakai listrik. Ya, itu yang harus ada supaya jangan lagi terjadi kebakaran listrik. Malu dah kita udah merdeka 76 tahun lebih kok masalah bagaimana supaya jangan terjadi kebakaran listrik kok masih rasanya itu ketinggalan. Ya, ini. Jadi memang yang paling penting itu kan memang soal pendidikan ini. Menarik sepertinya kalau kita terusin di bagian pendidikan tadi ya Bob. Karena beberapa waktu kemarin sempat ada kabar bahwa Menteri Pendidikan kita akan menerapkan kurikulum baru di dunia pendidikan Indonesia. Menurut Bob gimana ini? Ya memang ini kan sempat beredar ya ada kata-kata ini kebiasaan di Indonesia untuk soal kebudayaan dan sekolah ya. Itu katanya ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Dan memang kelihatannya memang terjadi itu kan. Nah, pada saat Nadiem Makarim ini diangkat jadi Mendikbud, ini juga orang-orang sudah pada mikir, ini akan terjadi silabus atau kurikulum baru enggak kalau menterinya Nadiem Makarim. Ya, ada yang khawatir jangan-jangan tidak ada kurikulum baru karena Mas Nadiem Makarim takut nanti kalau dikatakan lah betul kan ganti menteri ganti kurikulum
ganti buku. Ya, tapi ternyata Nadiem Makarim ini luar biasa. Dia tidak perlu memikirkan isu-isu yang seperti itu. Ya, dia memang hebat dan dia memang yakin kalau kurikulum selama ini yang diterapkan di Indonesia ini yang sudah mengalami perubahan-perubahan oleh pejabat-pejabat kemarin yang berkali-kali itu, hasilnya kan seperti apa? Banyak yang ngomong pendidikan di Indonesia itu nggak maju malah jadi mundur. Ya kalau survei-survei dari luar negeri itu selalu begitu. Tingkat kecerdasan murid-murid di Indonesia ini rata-rata ya itu tidak maju. Ya ada yang istimewa menang lomba matematik olimpiade ya, lomba robot-robot itu ya, tapi itu jumlahnya berapa? Tapi secara rata-rata secara umum pendidikan di Indonesia itu merosot. Pasti dah. Tanya aja sama semua orang dah. Ya, tanya sama 10 orang, 11 orang yang jawab betul. Mundur, tidak maju. Ya, nah sekarang ini kita salut dengan Mas Nadiem Makarim ini. Beliau adalah tokoh milenial, ya artinya tokoh muda yang berhasil melakukan perubahan besar di Indonesia dari usahanya dia selama ini sebelum jadi menteri. Ya, yaitu yang kita terkenal kan, yang namanya Gojek, GoPay, GoFood, Betul. Go, ya itu cikal bakalnya dari Nadiem Makarim ini. Dan dia hatinya baik sekali dan dia mau berkorban melepaskan dari semua jabatan-jabatan di perusahaannya untuk menerima pinangan dari presiden untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Gebrakannya cukup banyak, hambatannya juga banyak. Kalau ada satu perubahan yang selama ini sudah merasa mapan dan nikmat kan mestinya menjadi oposan ya supaya jangan terjadi perubahan kan. Nah ini ternyata Nadiem Makarim ini melemparkan akan ada perubahan kurikulum. Dimulai tidak serentak tapi dimulai dengan sekolahan-sekolahan yang dinamakan sekolahan penggerak atau apa ya, jadi pelopor lah semacam itu, atau mungkin sebagai sekolahan unggulan atau gimana. Memang betul harus seperti itu. Ini harus dicoba, kalau ini udah jadi betul baru diterapkan secara lebih luas lagi sampai seluruh Indonesia. Ini akan membawa kemajuan yang luar biasa. Cuman ya mestinya hal-hal yang positif ini besok kalau beliau sudah tidak menjabat ya jangan terus diganti. Ini yang sudah bagus, jadi memang harus dibantu, didukung agar jangan sampai terjadi perubahan lagi setelah beliau tidak menjabat. Nah, tapi dengan gebrakan Mas Nadiem ini, dengan kurikulum yang baru ini, apakah itu cukup Om Bob untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia ya? Paling sedikit dasarnya itu sudah mulai ada. Oke. Ya, tetapi bagaimanapun juga kurikulumnya udah bagus. Idenya luar biasa. Tetapi di dalam eksekusi di lapangan itu mengambil peran ya mungkin 70%. Ya, jadi kurikulumnya itu bagus untuk bisa betul-betul bagus diterapkannya, bisa menghasilkan bibit-bibit unggul manusia-manusia Indonesia seutuhnya ini diperlukan eksekutor di lapangan. Nah, eksekutor di lapangan ini mungkin ada 70% peranannya. Ya, jadi kurikulum bagus, eksekusinya tidak bagus, tidak ada artinya. Cuman kelihatannya bagus, luar biasa, tapi tidak ada hasilnya. Kuncinya untuk mengeksekusi ini ada di mana Om Bob? Ya, kunci untuk eksekusi yang bisa membuat ini berhasil itu tidak sesederhana itu dan semudah yang dibayangkan. Karena sistem di Indonesia dalam dunia pendidikan ini, ya kalau boleh dikatakan itu relatif sudah rusak. Mulai dari, ini kalau kita mau ngomong jujur ya, ini agak pedes nih. Siap-siap nih. Ya, satu, rekrutmen murid-muridnya itu sudah tidak benar. Ya, sekarang rekrutmennya kan dibagi wilayah-wilayah. Sama sekali tidak ada kebebasan dari murid itu untuk milih atau orang tua murid
untuk memilih sekolahan mana yang baik. Ya, dengan ditentukan rayonisasi, maka ini menghilangkan poin paling penting untuk memajukan dunia pendidikan, yaitu kompetisi. Jadi antara sekolah 1 dan sekolah 2 bisa saja itu sekolah negeri dan sekolah negeri, bisa juga sekolah negeri dan sekolah swasta, itu kompetisinya menjadi hilang. Jadi karena masing-masing sekolah hanya boleh menerima murid-murid dari rayon-rayon yang sudah ditentukan. Padahal sekolah yang bagus, di mana guru-guru eksekusinya tadi itu bagus, dia memerlukan bibit yang juga bagus. Makanya sering banyak sekolah-sekolah yang hebat-hebat tadi itu melakukan tes diri sendiri. Bagi yang mau masuk sekolahnya, dia dites lagi walaupun sudah pegang nem yang hebat dari namanya apa itu, gonta-ganti istilah lagi kan, ujian nasional, Eptanas lah, UANAS lah, apa macam-macam itu kan. Iya. Itu sebetulnya untuk menjaring supaya kalau sekolahan bagus dan dapat murid yang bagus, cukup cerdas, maka akan menghasilkan orang-orang Indonesia seutuhnya yang luar biasa. Ini udah nggak boleh. Jadi faktor persaingan sudah nggak ada, terus gimana? Ya ada lah, tapi kan relatif dibatasi. Ini menjadi susah. Itu dari masalah rekrutmen aja. Nomor 2, di dalam rangka melakukan istilahnya itu kan performance appraisal kepada kepala sekolah yang dilakukan oleh yang namanya itu kan ada pengawas sekolah itu, penilai sekolah. Sistemnya dari Indonesia kan begitu. Sebelum ke kepala dinas pendidikan di daerah itu, wah itu kan mentereng sekali kelihatannya. Ya, tapi penilaian sekolahan yang baik itu yang dinilai apakah lulus 100%. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Penilaiannya yang dilakukan ini kan bagus kan. Jadi prestasi dari kepala sekolah itu paling gampang kan dinilai dari ujian tadi. Oke. Key Performance Index. Ya kayak apa? Masalahnya hasilnya itu ada kontrolnya atau tidak. Jadi semua orang hebat. Sekolahan yang hebat, sekolahan yang tidak hebat, sekolahan yang kurang hebat, sekolahan yang kayak gitu itu lulus 100% semua. Nilai rata-rata 9 atau 8,5 macam-macam. Ternyata nilainya itu katrolan. Karena supaya indeks prestasinya bagus. Ya, jadi kalau ada rapat kenaikan kelas atau rapat lulus, kumpulin. Berapa itu? Ya udah sekarang nilai matematiknya jeblok, katrol. Harus dibikin minimum 6. Oh, jadi yang nilainya 2 juga 6, dan nilainya 3 juga 6. Jadi di atas kertas hebat, sekolah ini hebat, top, lulusnya hebat. Cum laude. Wah, indeksnya A, B, wah, jebulnya katrolan semua. Ya, nah jadi pihak atasan yang namanya penilai sekolah atau kepala dinas di daerah itu, maaf tidak semua ya, oknum-oknum dah, itu selalu kebanyakannya seperti itu. Ya gimana sih kok nggak bisa bagus? Wah karena mintanya bagus ya ABS, asal bapak seneng nilai dikatrol. Nah sekarang kembali ke bawah, kepala sekolahnya juga begitu. Matematiknya murid kelas 5 ini gimana? Jelek pak. Nah, kok jelek tuh gimana? Kamu ngajarnya nggak bisa. Takut nanti kalau nggak bisa dianggap ngajarnya jelek. Saya bisa dipindah di pelosok nggak karuan itu. Jadi diluluskan, dikatrol diem-diem. Setiap ulangan dinaikkan katrol. Atau murid-murid yang sekolah dikasih bocoran besok tesnya apa. Pokoknya kalau les sama saya, kamu nilainya bagus. Terjadi kan? Kita nggak usah munafik kalau nggak terjadi itu. Ada yang tidak, guru-guru yang ideal kan nggak seperti itu, idealisnya kuat nggak gitu. Tapi ini terjadi. Nah, kembali tadi itu rekrutmen tadi. Rekrutmen baru ngangkat, waduh sekarang muridnya kurang. Targetnya muridnya 31 kelas ya. Tapi kok zaman dari cuman 10 yang bisa diterima nih, wah gimana nih? Ya udah, sekarang tidak usah tes ya, masukin semua supaya dapat murid 30.
Ini idealisnya di mana? Nggak ada lagi. Ini yang menjadi susah. Nah, ini dari segi katrol mengatrol nilai. Dan katrol mengatrol nilai ini kan ada yang ngasih contoh. Pejabat-pejabat di atas itu kelihatan nih hasil ujian nasionalnya sekarang matematik sama ilmu fisikanya atau biologinya jatuh ya secara nasional. Wah, ini kalau mogok semua bagaimana ya kan? Ya sekarang tingkat kelulusan itu yang dulu rata-rata harus nilainya 7 diturunkan sekarang rata-rata 6. Bahkan kemarin sempat terjadi kan nilai kelulusan itu adalah di 5,45. Mungkin bisa turun lagi kalau nggak salah 5,5 itu sudah dianggap lulus. Nah, kalau ini yang terjadi, bagaimana? Jadi mutu pendidikan di Indonesia itu semu. Nilainya bagus tapi nggak bisa apa-apa. Nah ini kalau sudah terjun di dalam masyarakat, ya ini babak belur. Babak belur. Yang bisa menerima orang-orang seperti ini siapa? Umumnya ada yang ngomong, oh paling enak kalau bisa daftar pegawai negeri karena tesnya kendor dan syukur kalau punya kenalan koneksi itu, jadi orang-orang yang kualitasnya jelek bisa diterima jadi pegawai negeri. Ya lama-lama negeri kita ini penuh dengan orang-orang yang tidak kompeten dan susah. Ini yang menjadi penyebab. Tapi kalau memang dalam sekolah itu memang sudah nggak ada muridnya, terus gimana dong Bob? Ya, nggak cuman kalau nggak ada muridnya. Misalnya ada kelas 5, jeblok semua, yuk tidak dinaikkan semua. Nanti yuk kelas 5-nya kosong. Atau semua mogok, kelas 5 tadi mogok semua. Jadi yang kelas 6 nggak ada. Ya nggak naik. Kelas 5 semua. Nah ini memang dilema kan. Tapi kan harus dipilih. Kita mau milih mutu asli atau aspal. Asli tapi palsu. Ya deh, karena ini jelek semua, dikatrol semua, naik kelas 6 semua. Ini kelas bicara kelas ED ya. Nanti kalau ada ulangan umum atau ulangan nasional UAS tadi itu, ya udah, nanti toh paling dikatrol lagi sama pemerintah. Jangan-jangan nanti yang kali 5 aja naik lulus. Lah, kapan mau selesainya? Maka ini harus punya ketegasan. Kalau memang nggak naik, ya kelas 6-nya kosong. Tapi kelas 5-nya betul-betul dibimbing supaya dia memain kualitas untuk bisa naik kelas 6. Tapi kok hal-hal kayak gitu kok bisa terjadi ya Bob? Ya tadi itu rekrutmennya sudah salah. Di dalam perjalanan itu salah terus, dikatrol terus. Bahkan ada orang yang ini juga aneh nih, seorang tenaga pendidik kalau tidak dinaikkan kasihan. Karena toh dia sudah sekolah setahun. Jadi target orang naikkan sekolah itu kalau dia sudah sekolah setahun, whatever itu dia tuh sudah pinter atau belum, pokoknya kalau sudah setahun, gurunya itu merasa tidak enak atau iba. Mungkin ditanyain orang tuanya, itu anak saya sudah setahun loh kok belum naik ya, gitu. Jadi dinaikkan kelasnya. Nah ini justru yang menjadi ujung tombak untuk pendidikan kita supaya maju, ini menjadi pengkhianat. Malah jadi penghambat. Dia leha-leha, tidak memberi ilmu, tidak ngajari dengan baik. Kalau sudah setahun, ya udah dinaikin, kasihan. Nah nanti kalau lulus terus gimana? Dan ini nggak cuma di kelas 1 atau kelas 2, kelas 3. Hampir seluruhnya punya mentalnya kayak gitu, gimana? Hancurlah negara kita. Saya ngomong ini benar-benar bobrok. Harus betul-betul ini harus ada integritas yang tinggi. Dan ini berat sekali. Ya, sekarang harus mikir. Kemarin kita dengar banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat murid. Ya biarin, tutup saja. Yang dapat murid itu betul-betul dipelihara ya, sepertinya itu ya. Tenaga pendidik yang sisa, yang bagus-bagus itu ngajar di tempat sekolah yang dapat muridnya itu. Dengan betul-betul pengawasan dengan baik. Jadi harus dipilih, mau milih mutu atau mau milih hebat tapi aspal. Mana yang dipilih? Ini political will, putusan politik. Jangan sampai semua menjadi rusak nggak karuan, hanya kepengen dapat nilai bagus tapi nggak ada ilmunya. Ini yang paling bahaya. Oke.
Wow, ternyata banyak banget ya Om Bob. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan teruskan di kesempatan selanjutnya. Jadi sekian episode kali ini dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.